apa yang mau dia berikan, kenyamanan apa yang mau dia berikan, tapi ada resiko pasti ada. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, topik kita kali ini gimana supaya produk kita itu dibeli oleh customer. Dan kalau bisa, customer itu bisa, jadi dalam satu perusahaan itu bisa membeli produk kita, seperti itu ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, yuk kita simak yang lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sebelum kita membahas topik kita kali ini, saya mau minum dulu ya. Oke. Enak kopinya ya. Coffee for your soul. Nah, saat ini udah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ini menarik Coach. Kopinya Coffee for Your Soul. Ini punyanya Coach Antonius Arif. Betul, punya saya. Kalau ada sahabat sales yang mau beli, kira-kira di mana ya Coach? Bisa beli di Tokopedia, cari Coffee for Your Soul, atau di GoFood. Kebetulan kita tinggalnya di daerah Jakarta Selatan, jadi kita melayani teman-teman di daerah Jakarta Selatan, kurang lebih di daerah Pondok Labu maupun Citos sekitarnya, paling kurang lebih gitu, atau Cinere, kayak gitu ya. Wah, berarti sahabat sales yang mungkin berada di sekitar Pondok Labu atau Citos ya Coach ya, Citos, itu bisa, Lebak Bulus dan sekitarnya. Lebak Bulus itu bisa ya. Oke. Nah, Coach Arif, topik kita kali ini saya bacakan aja ya Coach ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat sales. Kebetulan dia ini bekerja di salah satu mitra provider mobile phone di daerah Sulawesi gitu ya Coach ya. Nah, dia ini sebagai supervisor direct salesnya. Tugas direct salesnya itu menjual langsung ke customer. Seperti itu. Nah, yang dia tanyakan di sini, dia bilang katanya kan di daerahnya dia itu ada beberapa perusahaan customer good dan instansi besar. Nah, rupanya beliau ini mau menyasar ke sana, Coach. Gimana supaya karyawan yang bekerja di perusahaan customer good itu atau instansi-instansi itu mau mengisi atau membeli ke tempatnya, membeli voucher. Iya, perpanjangan ya? Iya, membeli voucher ke tempatnya mereka, seperti itu. Nah, itu gimana tuh Coach? Oke, sekarang kita pakai logik ya. Karena kalau jualan semua pakai konsep pakai logik. Ketika kita pulsa habis. Nah, pertanyaannya kan mereka langsung kadang-kadang urgent mau membeli. Betul ya? Iya. Pertanyaannya adalah ketika pulsa saya habis. Ketika pulsa saya habis, saya mau mengisi pulsa. Nah, pertanyaannya adalah pasti kan kita pikirkan dulu. Kompetitor kita siapa Bu? Kalau kita ngelihat ya, Ibu pulsa habis nih. Kalau kayak saya ya, pasti kompetitornya si provider itu pasti kompetitornya adalah pasti internet banking. Setuju nggak Bu? Iya, berarti perbankan. Perbankan, karena kalau saya beli pasti saya akan belinya lewat perbankan. Lebih cepat ya Bu ya? Bisa, iya, isi pulsa lewat perbankan. Betul ya, yang pertama. Nah, yang kedua, bisa juga ketika orang mau mengisi, dia sudah download aplikasi, saya tahu banget provider itu, dia download aplikasi yang kemudian dikonekkan ke kartu kredit atau ke debitnya dia. Iya. Berarti kompetisi ini pasti internet banking, mempermudah. Which is ya. Nah, pertanyaan kenapa saya harus beli sama Anda? Ya dong. Apa nilai lebihnya yang akan saya dapatkan kalau beli sama Anda? Berarti mungkin kemudahannya adalah mungkin ketengan. Misal contoh ketengan. Kenapa? Karena misalkan provider tertentu kalau beli ketengan kan biaya ongkosnya kan lebih mahal Bu. Kalau nggak salah kena 5.000 atau berapa ribu untuk beli kalau di internet banking. Nah, jadi tugas lagi buat kita adalah apa kelebihan kita yang orang akan berhitung ketika dia mau beli. Itu dulu. Satu, kemudahannya apakah mereka selalu ada? Kalau mereka nggak selalu ada pasti nggak bisa. Ya, karena ketika berbicara negosiasi kan pengertiannya adalah berarti kan kalau mereka ngomong seakan-akan ini karyawannya sudah tahu, tapi karyawannya mau beli sama dia kan? Jadi artinya ngebujuk mereka kan? Iya. Nah, mereka dibujuk dengan cara apakah Anda selalu ada nggak untuk mereka? Apakah Anda lebih mudah nggak dikontak? Nah, ketika Anda sangat mudah dikontak, maka orang akan otomatis mau beli.
Tapi jangan suruh misalkan saya transfer ke kamu dulu baru kamu isiin. Itu kan menyulitkan dia juga dong. Iya. Betul nggak? Iya. Kenapa nggak beli di ATM? Kenapa nggak beli langsung di Providernya. di apa namanya? Di mobile banking. Jadi tugas dia adalah mencari keberadaan mereka, apa keuntungannya kalau pakai di mereka. Nah, kalau kita lihat sekarang kebanyakan orang-orang yang membeli untuk membeli pulsa atau voucher gitu ya. Sekarang mereka akan mencari cara yang paling termudah pastinya, betul ya? Pasti, apalagi zaman milenial begini ya Coach ya. Semuanya mereka sudah serba gadget, apapun yang mereka lakukan itu, transaksi apapun langsung saat itu juga. Betul. Nah, saya ambil contoh ya, Ini kita tanya aja ya. Mas Adi kalau pulsa habis beli di mana? Langsung Pak, ke Aku Laku. Oh, ke salah satu website. Iya, betul. Berarti transfer di sana. Iya. Nah, pertanyaan, kenapa nggak langsung ke tempat orang-orang yang jualan voucher? Ya, simple aja, langsung praktis. Nah, praktis ya. Jadi dia beli di salah satu website marketplace, ya. Karena apa? Karena itu lebih praktis aja buat dia. Kan ini menarik ya. Berarti balik lagi. Kita ada nggak di tempat mereka? Kalau nggak ada, ya pasti mereka cari yang praktis. Iya. Betul nggak ya? Mereka butuhnya itu belum tentu mereka butuh. Misalnya saya mau pesen jauh-jauh hari, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Udah pasti dadakan butuhnya contoh, gitu ya. tadi yang Mas Adi di marketplace. Ketika beli di marketplace tadi, pertanyaan saya adalah, Mas Adi transfer uang dulu ke marketplace. Enggak Pak. Jadi saya udah dapat pulsa. Sudah dapat pulsa? Sudah dapat pulsa. Nanti bulan depan baru dibayar. Oh, karena ada program bulan depannya baru bayar. Bayarnya berarti utang dulu. Iya betul. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa, Pak. Oh, baru tahu saya ada sistem kayak gitu ya. Itu pun secara online Tapi ya. kena bunga. Harganya sama sih. Harga sama. Dia beda 2.000. Oh, cuman ada beda 2000 perak gitu ya. Nah, ini menarik kan? Jadi artinya karena ada convenience 1 bulan ke depan. Oh, jadi kayak gitu ya. Ini saya baru tahu nih. Baru ngerti. Iya. Ya. Mbak Ririn kalau pulsa habis beli di mana? Di toko. Oh, langsung ke depan. Ke counter. Ini contoh kan. Jadi beli Mbak Ririn itu tim saya juga. Kalau mama pulsanya habis dia beli ke depan. Berarti di counter. Balik lagi kan. Convenient. Nah, pertanyaannya kan jadi artinya itu convenient buat dia karena itu yang dia pahami. Nah, tugas kita adalah sebagai seorang provider tersebut, kita punya nggak channel-channel yang memudahkan mereka untuk transaksi. Nah, itu yang kata kuncinya. Oke. Coach, kalau misalnya mereka mau memetakan dulu ya, apakah customer, karena tadi yang kita dengar dari tim kita, ada yang memang mereka mau lebih simple, belinya lewat web. Dan ada jam karena tertentu ya. bukan karena pinter aja, jadi sebulan depan baru bayar ya kan. Jadi dia tahu ya gitu ya produk ini. Tapi kan ada juga yang konvensional Coach. Jadi artinya dia harus pergi ke datengin toko gitu. Betul. kan, dan dia beli langsung seperti itu kan. Nah, apakah perlu nggak ya kalau si ya otomatis mitra. Ingat loh, ini mitra. Mitra ini, apakah dia perlu nggak dia melakukan survei? Kira-kira mereka itu lebih nyaman, lebih senang pergi ke toko konvensional ataukah mereka sebenarnya betul. Itu kalau disurvei silakan ya Bu ya. Ini pendapat saya pribadi. Sebenarnya ada metode yang paling sederhana adalah orang membeli kalau diberikan kenyamanan. Orang membeli kalau dipastikan bahwa mereka ada di mana. Yang jadi masalah adalah pulsa. Kalau orang di kantor, pulsa habis itu kadang-kadang siang mereka nggak ngeh. Ya, mereka habis, ngehnya di malam. Nah, pertanyaannya ada nggak cara untuk membuat mereka membeli? Bisa nggak memberikan sebuah ide bagaimana caranya mereka membeli? Itu dulu. Saya tahu di beberapa mitra kadang-kadang ada juga yang memakai aplikasi. Kebetulan mitra, saya tahu beberapa mitra memang ada yang punya aplikasi itu. Jadi pikirkan gimana caranya yang memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan transaksi. Ya, nah pertanyaan saya ini saya mau nanya sini juga ke Mas Adi, ini menarik buat saya sih. Mas Adi tadi bilang dia menyebutkan satu merek provider. Bagaimana caranya marketplace itu menagih kamu bulan depannya, bro? Karena pas saya pesen, dia tanggalnya udah langsung Pak. Jadi tanggal segini. Oke. Terus kalau kamu nggak bayar gimana? Ya diteleponin terus lah Pak, ditagih terus. Oh beneran ditelepon? Iya. Oh berarti by manual ditelepon? Kita daftarnya tuh pakai KTP sama nomor HP. Itu ditelepon bener-bener by manual. Wah ini baru benar nih, saya baru tahu nih. Berarti dia ada sistem yang mereminder. Iya, bukan sistem, orang yang mereminder. Ya, jadi sistemnya itu yang dilihat sama orangnya melakukan. Kalau nggak dibayar apa yang bakal terjadi?
Nggak tahu juga sih, belum pernah sih Pak saya. Oh, tapi intinya diteror ya. Iya, Diteror terus. Untungnya Adi ya. Bahasa kita diteror. Ya, saya penasaran. Karena ini buat saya menarik kan. Nah, jadi artinya balik lagi ke perusahaan itu, apa yang mau dia berikan, kenyamanan apa yang mau dia berikan, tapi ada resiko pasti ada. Jadi balik lagi. Jadi buat saya bukan masalah sekedar riset, tetapi yang mesti dipikirkan adalah mereka selalu ada nggak pada saat kapan mereka habis, dan biasa mereka beli di mana, dan kita bisa nggak memprovide itu. Kalau nggak bisa, wajar kalau mereka akan ke tempat lain. Itu wajar ya. Berarti kita harus cari tahu gitu ya Coach Ya, karena saingan kita udah pasti perbankan, saingan kita adalah counter, saingan kita adalah marketplace, ya kan, dan sebagainya. Itu kan saingannya banyak, Bu. Jadi mana yang paling mudah buat dia akan lakukan. Kalau buat kita yang semua uang kita ada di transaksi perbankan, lebih gampang kita langsung transfer kan, Bu? Iya. Tapi kan sedangkan nggak semua orang yang punya transaksi internet banking. Nah, berarti pertanyaan menarik, ada yang senangnya membeli bayarnya pakai cash. Betul kan? Iya. Nah, jadi balik lagi. Oke, berarti Bapak ini mungkin bisa mencari ide gitu ya. Mencari ide, Gimana dipetakan. caranya, Sebenarnya ya, dipetakan dulu kompetitor dia, kompetitor dengan provider yang sama sejenis ya, dipetakan dulu. Baru dia mulai masuk di mana sih supaya Punya ide. dia bisa Betul. kapanpun dibutuhkan dia selalu Ada seperti betul, itu ya. betul. Karena ujung-ujungnya ketika kita masuk company, kecuali beda cerita ya Bu, kita masuk ke satu company itu belum pernah pakai kita, maka apa yang harus dilakukan? Saya tahu provider itu kebetulan dipakai oleh beberapa perusahaan pertambangan dan beberapa perusahaan lainnya karena jaringannya itu luas sampai ke dalam. Nah, itu yang dijual oleh company-company itu yang membuat kenapa mereka tertarik begitu, Bu Ana. Ya, kalau jaringan luas harusnya akses mudah gitu ya Coach. Nah, makanya balik lagi ke salesnya nih. Salesnya mau nggak melakukan itu? Kalau enggak ya nggak bisa, Bu. Jadi balik lagi si salesnya itu mau nggak untuk membujuk dan ada kemudahan-kemudahan apa? Kemudahan-kemudahan apa? Misal tracking kah? Misalnya contoh dia mau jual ke anak-anak remaja, ke orang tua, ke keluarga, family, bisa nggak men-tracking anaknya? Anaknya di mana, ngerjain apa dan sebagainya. Kemudahan aja, Bu. Saya cuma bilang kemudahan apa yang bisa diberikan. Dan itu yang akan orang beli. Gitu aja, Bu. Oke. Baiklah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau Anda punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, silakan dilayangkan ke channel YouTube kami. Dan kalau ada yang mau ikut pelatihan dengan Coach Antonius Arif, bisa masuk pelatihan online, bisa ke salesuniversity.id. Oke. Dan itu pun ada ujiannya, ada tesnya, dan kalaupun ada problem nanti bisa nanya ke saya langsung. Dan buat Anda yang ingin tertarik mengundang kami masuk ke company Anda bisa undang kami ke bisa masuk ke website kami corporaconsulting.com. Ya. Dan juga bisa masuk ke antoniusarif.com atau baca di deskripsi sudah ada nomor teleponnya Bu Ana gitu. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada. Sampai di sini topik kita dulu. Nanti kita lanjut dengan topik-topik menarik lainnya ya. Oke, bersama dengan saya Ana Melani Dan saya Coach Antonius Arif. Sampai jumpa, salam performance, bye-bye.